Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan artikel yang ditulis oleh laman.com, yang mana ini yang menjadi mimik pokok kasusnya adalah seorang Habib. Walaupun ini kasusnya sudah lama, tapi bagi kami ini menolak untuk lupa. Seperti apa? Saya akan bacakan. Pamekasan, seorang tokoh agama di Pamekasan, Jawa Timur, berinisial Habib YS, 36 tahun, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh polisi terkait kasus pelecehan seksual atau pencabulan. Habib YS diketahui telah melecehkan 2 orang santriwatinya atau 2 orang muridnya. Habib YS dijerat dengan pasal 82 ayat 1 ayat 2, pasal 76E UU RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kasat Reskrim Polres Pamekasan AP Tommy Prambana menyebut Habib YS melakukan aksi bejat itu dengan modus menyuruh korban memijat. Kedua korban diketahui masih berusia anak-anak. Modus yang dilakukan YS meminta santrinya suruh pijat dengan berujung pencabulan. Naudzubillah, Masya Allah. Keduanya masih anak-anak, disuruh mijat biar dapat barokah katanya. Ini Habib memang suka mengumbar barokah. Tentu kita harus tahu dulu barokah itu apa. Barokah menurut Imam Ghazali itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Nah, secara istilah, barokah itu merupakan melimpahnya kenikmatan. Manfaat yang diberikan Allah kepada orang yang bertakwa, yaitu berupa kesehatan, rezeki, dan segala urusan yang ada di dunia akan dimudahkan serta bertambah kebaikan dan berkesinambungan. Nah, sedangkan Habib di sini mengumbar kata-kata berkah untuk melakukan tindak bejatnya tersebut. Itu naudzubillah, astagfirullah. Jangan sampai. Selanjutnya saya bacakan lagi. Tommy menerangkan pencabulan itu terjadi pada tahun 2022, berarti 1 tahun yang lalu. Insiden itu terjadi di Pondok Desa Penangguhan, Kecamatan Propo, Pamekasan. Lebih lanjut, Tommy berkata pihaknya juga menyita sejumlah barang bukti dari tersangka dan korban. Polisi juga telah mengamankan 1 buah baju kotak-kotak warna merah, 1 buah kerudung polos berwarna merah, 1 buah sarung warna merah, ucap Tommy. Polres Pamekasan sempat diluruk ratusan warga desa Karanggayam, Sampang terkait penangkapan Habib YS tersebut. Warga menuntut Habib YS dibebaskan. Kita minta Habib dikeluarkan, kita sudah menyiapkan pengacara. Kenapa Habib ditangkap, ujar Hasan. Mungkin masyarakat tersebut belum mengetahui tindakan bejat Habib YS tersebut, sehingga apa, masyarakat berbondong-bondong mendatangi
Polres tersebut untuk membebaskan Habib YS. Salah satu warga itu berbicara kepada wartawan di depan Polres Pamekasan. Hasan menyebut Habib YS ditangkap saat hendak mengisi pengajian di Karanggayam, Sampang. Habib YS merupakan warga Penangguhan, Kecamatan Propo, Pamekasan. Nah, ini saudara-saudara, potret Habib yang seperti ini masih ngaku-ngaku cucunya Kanjeng Nabi. Tindakan bejat ini sangat tidak dibenarkan. Karena apa? Sudah banyak fakta yang membuktikan bahwa para Habib yang ada di Nusantara ini, mereka itu adalah imigran Yaman yang dibawa oleh VOC, pemerintah Belanda, kisar tahun 19 ya. Nah, mereka masuk ke Indonesia ini memang didatangkan oleh Belanda untuk melemahkan para pejuang Indonesia, Nusantara ini, untuk merebut tanah airnya dari kekuasaan Belanda. Tapi lambat laun, ya, para Habib ini berkeliaran di Nusantara, beranak pinak di Nusantara. Mereka menyebarkan ceramahnya, mendoktrin kepada jamaahnya bahwa mereka adalah keturunan Nabi. Nah, ini sudah mendarah daging kepada masyarakat luas. Sehingga masyarakat luas ini menjadi yakin bahwa para Habib ini adalah keturunan Nabi. Sehingga mereka itu pikirannya ini sudah teracuni oleh omongan Habib-Habib ini, sehingga mereka itu rela jiwa dan raganya ini mengikuti para Habib. Nah, sampai Kiai Haji Imaduddin Usman ini mendapatkan temuan, ya, menulis tesis ilmiah, kajian ilmiah, membongkar, ya, nasab Ba'alawi. Ternyata berdasarkan manuskrip dari abad kedua, ketiga, keempat, kelima, ini Habib ini jalur silsilahnya ini tidak sampai kepada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alias mereka itu ngaku-ngaku. Nah, sampai sini kita jadi sadar, ya, dengan adanya kasus tadi, ya, Habib melakukan tindakan kriminal, kejahatan yang keji dengan melakukan tindakan pemerkosaan, ya, pencabulan terhadap muridnya sendiri, santriwatinya sendiri, dengan alasan untuk mendapatkan barokah. Ini bejat sekali, ya. Nah, Habib-Habib ini tindakan bejatnya bukan hanya sekedar seperti itu, tapi masih banyak tindakan keji yang dilakukan Habib yang ada di Nusantara ini. Di antaranya adalah pemalsuan makam, pemalsuan jatman. Apa itu jatman? Jam'iyah Ahli Thoriqah Al-Muqtabaroh An-Nahdiyah. Ini dipalsukan pendiriannya. Terus pemalsuan berdirinya NU, ya. Jadi ada dua versi.
Nah, yang benar yang mana? Ya jelas yang benar adalah pendirinya adalah Mbah Hasyim Asy'ari, bukan Habib. Ya. Terus eh, pemalsuan apa namanya torikoh, juga silsilahnya itu dirubah, dipalsukan. Ini masih banyak lagi tindakan-tindakan keji Ba'alawi ya dalam membuat Nusantara ini untuk diklaim menjadi milik mereka. Ya. Ini saya kira tindakan seperti ini harus kita lawan, saudara. Jangan sampai mereka itu berbuat semena-mena terhadap kita warga masyarakat pribumi. Mereka itu meyakini mereka keturunan Nabi dan ulama-ulama pribumi, kiai-kiai pribumi adalah budak-budak mereka, pengawal mereka, kacung mereka. Saya tidak mau. Ya. Ini doktrin yang seperti ini sangat berbahaya sekali, saudara. Maka untuk itu harus kita lawan. Makanya saya pribadi ini berterima kasih sekali kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman, karena Kiai Haji Imaduddin Utsman ini memberikan pencerahan kepada kita semua, mencerdaskan kita semua, ya, sehingga kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Ya, tindakan-tindakan seperti itu, sehingga kita mendapatkan wawasan yang lebih luas lagi. Selanjutnya, saudara, Habib-habib yang ada di Indonesia ini, sudahlah, kalian harus bersikap legowo. Fakta, data, manuskrip ini sudah membuktikan bahwa Anda, ya, Habib Ba'alawi itu bukan keturunan Nabi. Maka legowo lah, ya, sampean, ya, nggak usah ngaku-ngaku lagi di Nusantara ini sebagai keturunan Nabi. Mau bergerak Habib ya silahkan, tapi jangan mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi lagi. Ya. Nah, nasab ente sudah batal. Ya. Berdasarkan data manuskrip, ya, Kiai Haji Imaduddin Utsman, juga berdasarkan tes genetika, tes DNA, ilmu pengetahuan tidak bisa dibantah, saudara. Ya. Walaupun ribuan tahun yang lalu, ya, tapi garis keturunan itu tidak bisa dihilangkan, saudara. Ya. Kita sudah tahu bahwasanya Habib ini adalah keturunan daripada Yahudi Askenazi Al-Hajari, ya, keturunan Yahudi. Ini berbahaya lagi. Kalau menyangkut Yahudi ini sangat berbahaya sekali, karena mereka itu suka mengklaim, ya, seperti yang terjadi di Israel, yang mengeklaim bahwasanya Palestina itu milik leluhur mereka, sedangkan warga pribumi Palestina dianggap menumpang. Ini jangan sampai terjadi di bumi Nusantara kita. Kita sebagai warga pribumi terus apa-apa diklaim, ya, oleh mereka bin ana bin anu bin ana bin anu, sehingga kita sebagai warga pribumi asli ini dikatakan numpang, saudara. Ya, ini jangan sampai. Ya, begitulah fakta, sesuai data, sesuai real di lapangan, ya, bersama kami tim-tim, ya. Juga saya ucapkan selamat dan sukses atas diselenggarakannya kongres yang pertama, yaitu Kebangkitan Wali Songo di Buntet Cirebon, ya.
tepatnya Gus Abbas ya. Ini sebagai titik awal kebangkitan Wali Songo di Nusantara, karena Wali Songo salah satu yang membawa Islam ke Nusantara, bukan Pak Alawi ya. Wali Songo adalah salah satu orang-orang yang membawa Islam di Nusantara. Jadi Pak Alawi ini sudah mengklaim Wali Songo itu bagian dari Molenga. Ini terbantahkan ya, terbantahkan. Wali Songo itu bukan dari Pak Alawi, bukan dari Yaman, saudara ya. Wali Songo itu bukan dari Yaman, bukan dari Pak Alawi. Mereka itu Sayyid, mereka itu Syarif. Apa hikmahnya kita itu menonton channel ini? Hikmahnya adalah menambah wawasan kita, terus menyehatkan akal sehat kita ya, agar otak kita itu tidak terdoktrin oleh mereka para habib yang mengaku keturunan Nabi ya. Dan juga channel ini mencerdaskan bangsa, tentunya mencerdaskan bangsa, mencerdaskan kita semua, mencerdaskan yang menonton channel ini. Pesan singkat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelaku, tapi juga ada kesempatan. Maka dari itu, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Salam sehat, salam NKRI harga mati Nusantara milik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.